Aduh, punggung ini sakit banget, kenapa ya? Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Kok setiap aku belajar, kok sering banget sakit punggung dan sakit leher? Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa aku sering banget sakit punggung? Jawabannya adalah karena posisi duduk pada meja belajar saya tidak ergonomi. Karena seharusnya pada posisi belajar ini seharusnya punggung kita itu punya sandaran dan leher kita juga punya sandaran. Jadi setidaknya kita tuh belajar bisa dalam keadaan yang nyaman, terus bisa menikmati proses belajar, ya tidak sakit punggung dan sakit leher begitu. Nah, yang selanjutnya pada meja belajar saya sebentar. Nah, pada meja belajar saya posisi tempat meja belajar saya ini terlalu penuh. Jadi kurangnya ada tempat untuk menaruh tangan atau menaruh mungkin buku atau mungkin media belajar lain seperti tab atau yang lain-lain, sehingga kurangnya memberikan suportif terhadap proses belajar saya. Di sini kalau kita sama-sama lihat posisi tangan saya tuh kurang masuk ke meja. Jadi pada beberapa kejadian atau beberapa proses pengerjaan tugas, lengan saya di sini tuh terkadang tuh gampang mudah lelah seperti itu. Nah, pada saat ini solusi yang bisa saya jelaskan adalah mungkin bisa menambah luas meja atau memilih meja yang lebih luas, lebih panjang dan lebih lebar. Karena ya bisa dilihat sendiri aja. Sempit boy. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di kamar saya ini kita sedikit room tour ya teman-teman. Nah, meja di kamar kos saya ini terlalu menurut saya kurang suportif untuk saya menjalankan tugas. Jadi saya prefer menjalankan tugas atau belajar di luar kos saya, karena menurut saya meja belajar saya ini terlalu dekat dengan kasur. Jadi ketika saya lelah atau saya mulai bosan, saya cenderung tidur. Nah, hal ini mengakibatkan ketika saya sudah lelah, maka dari itu saya lebih suka menjalankan tugas di luar kamar seperti itu. Dan sedikit saran buat teman-teman, mungkin ada baiknya teman-teman itu bisa memilih tempat belajar yang pertama strategis, cari lokasi yang sedikit jauh dari kasur agar tidak tertidur seperti saya. Yang kedua, cari kursi. Kalau tidak semua kos itu punya meja yang atau tata letak yang luas ya. Kalau mungkin dari beberapa teman-teman itu kamar kosnya itu seperti saya yang lumayan sempit. Nah, ada baiknya cari kursi lesehan yang ada sendenannya. Nah, itu nyaman, dan beberapa yang saya temui itu bisa mengikuti bentuk punggung. Jadi cukup ergonomi ketika kita belajar seperti itu. Dan yang selanjutnya, pastikan kamar teman-teman di sini mempunyai pencahayaan yang terang, yang nyaman di mata, tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Seperti ini menurut saya kamar saya itu tidak mempunyai pencahayaan yang lumayan baik lah, karena saya tidak pernah merasa terlalu panas dan tidak pernah merasa untuk terlalu redup. Karena kalau lampunya saya matikan, ini ada satu lampu kecil, lampu tidur itu untuk menemani saya ketika lampunya gelap gitu, ruang gelap gitu. Jadi masih nyaman lah seperti itu.
Nah, sekarang teman-teman pasti sudah paham ya kenapa mengatur kamar dan memilih furnitur kamar untuk belajar terutama itu sangat penting, karena jika kamar atau posisi belajar kita tidak ergonomi, hal itu dapat menyebabkan sakit punggung dan sakit leher atau beberapa sakit fisik lainnya, mudah pegal atau tidak nyaman belajar terlalu lama. Jadi carilah furnitur atau posisi belajar yang paling nyaman menurut teman-teman. Baik, sepertinya cukup penjelasan atau vlog tentang kamar saya hari ini. Maaf ya kalau kamar saya terlalu kotor. Jika ada salah kata mohon maaf. Selamat UTS.